遊戯め飛天御剣流 ざれ言の方が好きでござるよ。 Halo Sobat Animaniak, dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat dan makin kece. Jumpa lagi dengan Mimin, yang kali ini membahas anime klasik yang pernah menjadi legend, bahkan sukses di 5 episode live actionnya. Di mana MC-nya bernama Kenshin Himura, yang lebih dikenal sebagai Batosai, apalagi kalau bukan, Samurai X, yang kali ini kembali di remake dalam serial animasinya. Bagaimana kisah petualangan Kenshin Himura selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita menuju ceritanya. Namun sebelum itu bantu channel ini biar makin berkembang, dengan cara subscribe, like, dan komen, serta tidak lupa Mimin mohon maaf, jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Selamat menonton dan selamat menikmati. Cerita diawali saat era Bakumatsu, tepatnya saat kejadian di Kyoto, di mana kelompok pertama Shinsengumi yang dipimpin seorang samurai bernama Hajime Saito, harus menghadapi seorang samurai, yang dengan keahlian pedangnya, dia membantai 1000 orang, hingga akhirnya samurai tersebut mendapat julukan sebagai Hitokiri Batosai. Scene kemudian beralih ke tahun 11 era Meiji, di pusat kota Tokyo, ketika seorang gadis muda menghentikan langkah seorang samurai berambut merah karena menganggapnya sebagai Batosai yang merupakan pelaku pembunuhan. Hal itu dikarenakan samurai tersebut membawa pedang, sedangkan saat itu telah diterapkan undang-undang pelarangan membawa pedang selain dari aparat penegak hukum. Namun gadis muda itu menjadi ragu bahwa samurai itu adalah Hitokiri Batosai. Setelah dengan mudahnya samurai itu dapat dia kalahkan, sedang samurai itu sendiri mengatakan bahwa dia hanyalah seorang Rurouni, atau pendekar pedang yang melakukan perjalanan tanpa tujuan yang pasti. Bahkan saat dia memeriksa Sakabato, yang memiliki mata pedang terbalik, yang terlihat baru tanpa goresan, serta bau darah dan minyak, tak lama kemudian terdengar lonceng tanda bahaya dari kepolisian. Gadis itu langsung pergi meninggalkan samurai tersebut. Di tempat kejadian, tampak sekelompok polisi kewalahan menghadapi pria bertubuh raksasa, yang selama ini melakukan pembunuhan, dan mengaku sebagai Hitokiri Batosai dari Kamiya Kashinryu. Di saat itulah, gadis muda tadi tiba dan langsung menyerang Batosai itu. Namun justru gadis itu yang terluka, dan nyaris lukanya lebih parah, jika saat itu samurai berambut merah tidak menyelamatkannya. Bahkan saat gadis itu hendak mengejar penjahat yang melarikan diri tersebut, samurai berambut merah itu pun mencegahnya dan membawanya pergi. Ternyata gadis muda itu bernama Kaoru Kamiya, dan merupakan pelatih dari sebuah perguruan kecil bernama Kamiya Kashinryu. Kemudian sekitar 2 bulan yang lalu, mendadak muncul seseorang yang mengaku sebagai Hitokiri Batosai, dan melakukan banyak pembunuhan mengatasnamakan perguruannya, sehingga banyak orang-orang yang menghindari perguruan Kamiya Kashinryu tersebut, dikarenakan nama Hitokiri Batosai yang ada sejak zaman Meiji, sangat ditakuti. Bahkan hingga zaman sekarang, Kaoru juga menjelaskan, bahwa Kamiya Kashinryu merupakan aliran pedang yang diciptakan oleh ayahnya di era Meiji, di mana ayahnya itu tidak pernah mengizinkan aliran pedangnya digunakan untuk membunuh, dengan keyakinan bahwa pedang harus membawa pada kehidupan. Mendengar hal itu, samurai berambut merah itu berkata, sebelum menciptakan aliran pedang yang membawa kehidupan, maka Kaoru harus lebih dulu bisa menjaga nyawanya, karena baginya, ayah Kaoru tidak mungkin mengorbankan nyawa putrinya, demi aliran pedang yang dia ciptakan. Setelah Rurouni itu pergi, pria tua yang merawat lukanya, dan ternyata bernama Kihei itu mengingatkan Kaoru, untuk tidak terlalu terbuka, terhadap seorang Rurouni, yang dia anggap telah gagal dalam kehidupan. Keesokan harinya,
Terjadi keributan warga yang melihat penangkapan seseorang, di mana kebetulan Kaoru dan Kihei yang saat itu berada di tempat kejadian, ikut tertarik melihatnya. Namun Kaoru pun menjadi terkejut, saat melihat samurai berambut merahlah yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun saat itu dengan bantuan Kihei, Kaoru berhasil melepaskan Rurouni tersebut, dan setelah mengucapkan terima kasih, Rurouni itu kemudian menanyakan tentang kasus pembantaian sebelumnya. Kaoru pun menjelaskan hasil penyelidikannya, mengenai kecurigaannya pada samurai dari desa tetangga, karena samurai itu memiliki ciri-ciri seperti pelaku pembantaian. Berbekal keterangan dari Kaoru itu, Rurouni tersebut kemudian melakukan penyelidikan seorang diri, dan mendatangi tempat yang dimaksud, di mana setelah tiba di tempat itu, para begundal anak buah pembunuh yang mengaku sebagai Hitokiri Batosai kemudian mengepungnya. Di saat yang sama, Kaoru yang sedang berada di perguruannya, sedang menghadapi masalah yang tak kalah berbahaya, saat Kihei yang dianggapnya baik, malam itu menunjukkan surat penjualan tanah dan bangunan dari perguruannya. Kihei juga mengatakan, bahwa dirinya adalah dalang pembunuhan dengan menggunakan nama Hitokiri Batosai, dan melakukan fitnah terhadap perguruan milik Kaoru, dengan bantuan samurai yang merupakan adiknya yang bernama Gohei Hiruma. Semua hal itu dia lakukan semata-mata dengan tujuan agar Kaoru mau menjual tanah dan bangunan perguruan miliknya. この辺の地下は大岡製作の神谷会新流とやら Kemudian secara paksa, Kihei membuat Kaoru mencap surat jual beli tanah tersebut. Di saat kritis itulah, muncul Rurouni berambut merah menyelamatkan Kaoru, yang disambut dengan pasukan dari Kihei dan adiknya Gohei Hiruma. Namun dengan mudah Rurouni tersebut membuat porak-poranda pasukan itu. Sehingga membuat Kihei sangat terkejut, dan menganggap semua serangan dari Rurouni itu sebagai ilmu sihir, sedangkan Kaoru yang juga terkejut, melihat serangan itu sebagai kecepatan mengayunkan pedang, serta menggerakkan badan dan membaca pergerakan lawan, sehingga mampu mengalahkan beberapa lawan sekaligus. Setelah menjatuhkan semua lawannya, Rurouni itu menjelaskan tentang aliran pedang yang dimiliki oleh Hitokiri Batosai, yang bernama Hiten Mitsurugi, dan merupakan aliran kuno dari era Sengoku, di mana aliran tersebut khusus mengajarkan satu orang melawan banyak sekaligus, serta semata-mata pedang ditujukan untuk membunuh dengan kecepatan tinggi. Namun meski demikian, Rurouni itu lebih memilih filosofi yang dimiliki aliran pedang dari Kaoru, yang mana pedang hanya digunakan untuk membawa kehidupan. Setelah mendengar dan melihat kekalahan anak buahnya, Gohei yang merupakan Batosai palsu pun memutuskan menghadapi Rurouni berambut merah, yang justru ternyata adalah Hitokiri Batosai yang asli, dan meski dengan postur tubuhnya yang kecil, namun saat menghadapi Batosai palsu, dia mampu mengalahkan dan menghempaskan tubuh raksasa Batosai palsu dengan mudah. Setelah berhasil mengalahkan dan mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh Kihei dan komplotannya, sebelum pergi, Rurouni itu kemudian meminta maaf kepada Kaoru, karena telah menutupi jati dirinya sebagai Hitokiri Batosai. Namun Kaoru justru mencegahnya dan menawarkan untuk tinggal dan membantu mengembangkan aliran pedangnya, serta tidak lupa menanyakan nama asli dari Hitokiri Batosai. Dengan wajah tersenyum Rurouni itu menjawab bahwa nama sesungguhnya adalah Kenshin Himura, serta dia pun setuju untuk tinggal, dan membantu di perguruan Kamiya Kashin Ryu milik Kaoru.